bagaimana kabar Anda? Senang sekali Warta UKM kembali hadir di akhir pekan Anda bersama saya Garnis Giani. Kali ini Warta UKM cukup berbeda karena kami membawakannya dari Warung Abnormal yang berada di Jakarta Pusat. Tetap selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda dengan beragam informasi seputar usaha kecil menengah yang telah dirangkum oleh kantor Berita Antara. Dan pemirsa, Anda penasaran apa saja yang ada di Warung Abnormal ini? Tetap bersama kami ya. Pemirsa, ternyata menu di sini cukup beragam dan inovatif. Seperti yang akan kami sajikan kepada Anda, yaitu soto yang disajikan di dalam tempurung atau batok kelapa. Lalu ada burung puyuh goreng dan warung makan yang menyediakan berbagai menu dari ikan asin. Seperti apa? Simak liputannya hanya untuk Anda. Di warung ini, Fatur Rohman, pemuda berusia 25 tahun, berinisiatif membuat terobosan baru di bidang kuliner. Ia menggagas soto batok menjadi primadona sajian untuk menarik pelanggan. Di Kabupaten Temanggung, banyak penjual soto. Namun soto yang dijajakan di Jalan Kartini ini memiliki cita rasa yang berbeda, serta keunikan penyajian yang menggunakan batok atau tempurung kelapa. Soto batok milik Fatur Rahman memiliki kuah yang lebih kental dibandingkan soto pada umumnya. Aroma yang muncul dari rempah-rempah yang digunakan juga berbeda, namun tetap menggugah selera. Soto batok ini berisi rajangan kubis atau kol dan daging ayam kampung sehingga tidak amis. Bukan tanpa alasan Fatur Rahman berinisiatif menjajakan soto dengan cara tak biasa ini. Menurutnya, selain ingin membuat diferensiasi produk, ia juga mengangkat produktivitas usaha kecil menengah atau UKM yang berkecimpung dalam kerajinan batok kelapa. Saya mengambil inovasi soto batok ini karena pertama biasanya kalau soto itu dibungkus oleh mangkok atau ditaruh di atas mangkok. Kalau saya dari batok karena batok itu diproduksi oleh masyarakat industri ya, maksudnya masih home industri lah. Paling tidak saya ikut berkembang. Sotonya beliau yang pembuat batok juga ikut berkembang dalam industri. Setiap hari Fatur Rohman mampu menjual 150 hingga 200 porsi soto batok dengan harga per porsi sebesar Rp5.000 untuk umum dan Rp3.000 untuk kalangan pelajar. Menurut pengunjung, baru kali ini mereka menemukan soto dengan sajian yang unik, namun tidak meninggalkan rasanya yang enak dengan rempah-rempah yang alami, seperti campuran jahe dan serai yang membuat tubuh terasa lebih hangat. Harganya Mbak gimana? Harganya juga nggak mahal banget buat pelajar. Oh gitu. Banyak teman-teman juga sering kesini ya Pak? Iya. Oh gitu. Baru pertama kali menjumpai soto yang begini? Iya. Oh, enaknya gimana? Gurih, bumbunya pas. Gitu. Kalau di sini emang sotonya kuahnya bening gitu ya Mas? Iya, memang bening begini. Terus kenapa Mas tertarik makan di sini Mas? Soalnya mungkin ini tempatnya baru ya. Ya, ini juga cara sajikannya unik dengan batok. Di warungnya ini, Fatur Rohman tidak hanya menjajakan soto, beberapa jenis hidangan lain serta minuman pelepas dahaga juga disajikan dengan batok kelapa. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebagai wilayah yang mempunyai garis pantai nan panjang, Provinsi Bengkulu dikenal dengan hasil ikan lautnya yang melimpah. Salah satu olahan hasil laut yang menjadi andalan di kota Bengkulu adalah olahan ikan asin. Dengan banyaknya ikan asin, dimanfaatkan oleh salah satu warga kota Bengkulu, Ari Wijaya. Ia berani mengambil peluang dengan membuka rumah makan dengan menu yang keseluruhannya berbahan ikan asin. Berbagai jenis ikan asin disajikan di rumah makan ini. Bahkan hingga 40 jenis ikan asin apabila sedang musim ikan. Mulai dari ikan asin layur, kakap, cumi, sarden, dan berbagai jenis ikan lainnya. Pengunjung yang datang ke rumah makan ini dengan bebas dapat memilih jenis ikan asin yang tersedia, yang kemudian akan disajikan dalam keadaan hangat.
belum ada di Bengkulu. Selain belum ada saingan juga kalau kita mau buka. Kalau dapat ide itu dari Pekanbaru. Itu pernah itu kan, kalau lihat kan menjanjikan kalau di Pekanbaru, kalau dari omset mereka. Mengapa memilih ikan asin, Bang? Bengkulu kan terkenal ikan asin ya, apalagi dari Enggano. Ini sebuah inovasi yang terbaru, jadi salah satu alternatif tempat makan. Selain kalau mau cari makanan yang seger-seger kita bisa ke pantai, tapi ini ngasih satu inovasi baru untuk alternatif makanan-makanan yang bukan hanya baru, tapi juga dengan harga terjangkau pas untuk kantong para pekerja maupun mahasiswa. Ikan asin yang dijadikan menu, selain dari kota Bengkulu juga didatangkan dari Kabupaten Muko-Muko, juga Pulau Enggano yang memiliki ikan asin andalan, yaitu jenis ikan asin gebur yang memiliki cita rasa tinggi. Tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk mendapatkan satu porsi ikan asin lengkap dengan sambal, lalap, dan sayur asam. Rata-rata satu porsi ikan asin ditawarkan seharga Rp15.000. Untuk mendapatkan menu ikan asin ini, Anda dapat mendatangi Jalan Bali, Kelurahan Kampung Kelawi, Kota Bengkulu. Selain itu, diharapkan dengan adanya rumah makan dengan menu ikan asin dapat meningkatkan tingkat konsumsi ikan masyarakat. Dari Bengkulu, Abdur Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan. Burung puyuh adalah jenis unggas yang memiliki badan lebih kecil dari ayam. Burung puyuh diternakan umumnya untuk diambil telurnya, lalu dijadikan berbagai macam sajian makanan. Namun di Ngawi, Jawa Timur, tepatnya di Jalan Pati Unus, Kiai Mojo, ditemui penjual burung puyuh goreng yang dijajakan bergandengan atau bersamaan dengan warung makan yang menjual ayam goreng, bebek goreng, atau burung dara goreng. Satu porsi menu burung puyuh goreng disajikan bersama lalapan ketimun, daun selada, nasi putih, dan tentu saja sambal pedas penggugah selera. Bagi penikmatnya, kelezatan burung puyuh goreng tak kalah dibandingkan daging ayam goreng. Dengan porsi yang lebih kecil dibanding ayam goreng, kuliner puyuh goreng yang gurih ini bisa dinikmati kapan saja dengan harga Rp12.000 per porsi. Kalau ini gurih ya, gurih, empuk, dan juga pas untuk kondisi untuk waktu makan siang. Jadi nggak terlalu banyak, kita juga nggak kekenyangan, juga nggak kurang. Ini sudah berapa kali Mas menikmati puyuh goreng Mas? Ya beberapa kali sih, salah satu makanan favorit saya kalau waktu istirahat siang ini. Rasanya enak ya. Sedap. Menikmati puyuh goreng ini Pak? Kalau menikmatinya ya mana ada rezeki ya makan gitu. Adalah Pak Lupi, yang pertama kali dan satu-satunya penjual puyuh goreng di Kota Ngawi. Ia dan keluarga memulai bisnis ini sejak setahun lalu. Di hari biasa, ia bisa menjual antara 50 hingga 100 porsi puyuh goreng. Di akhir pekan atau hari libur, penjualan bisa meningkat 2 kali lipat. Karena kalau puyuh goreng itu jarang dan langka ya, jarang ada. Kalau ayam kan Cari apa? Itu burungnya kemana Bu? kita dapatnya dari petani. Kesuksesan terobosan kuliner yang ditawarkan Pak Lupi dan keluarganya juga dilengkapi dengan minuman segar sebagai sajian penutup setelah menikmati puyuh goreng. Di warungnya juga dijajakan es gelegar seharga Rp5.000 yang berisi campuran kelapa muda, tape ketan hitam, dan susu kental manis. Dari Ngawi, Jawa Timur, Roma Dwi Juliandi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Udah itu aja. Nah pemirsa, di daerah Malang, Jawa Timur terdapat seorang perempuan yang memproduksi aneka minuman segar yang juga dikemas dengan cara yang unik. Dan jika Anda meminumnya, Anda akan merasakan sensasi yang berbeda.
Banyak cara menikmati minuman segar dalam kemasan botol. Salah satunya dengan cara mengisap dot, selayaknya bayi sedang minum susu botol. Inilah yang dilakukan oleh Wulandari Handayani. Ia memproduksi minuman segar dengan varian rasa dari susu sapi segar seperti yogurt, squash, atau silky drink. Ide menjual minuman segar dalam botol berdot ini berawal tatkala wanita asal Kota Malang, Jawa Timur ini menemukan sajian serupa di sebuah supermarket di Yogyakarta. Ia lalu tergerak untuk memproduksi hal serupa dan mulai berkarya sejak Oktober tahun lalu. Minuman yang dijual dengan harga Rp20.000 per botol dipasarkan melalui transaksi konvensional maupun online. Sehari-hari biasa itu bisa 10-20 botol. Kalau pas ada event bisa 70-100 botol. Coba cari yang kemasan yang bisa narik minat mereka, narik penasarannya mereka. Oke. Omsetnya Mbak? Omsetnya dari 5-10 juta per bulan. Usaha yang dijalankan Wulan ini baru seumur jagung. Namun, perkembangan bisnis yang cukup signifikan membuatnya optimistis bisa melebarkan sayap ke wilayah lain, bahkan bisa menembus pasar nasional. Kini ia pun siap untuk membimbing siapa saja yang berminat untuk membuka gerai penjualan berupa franchise. Untuk bisa bertahan, Wulan mengaku akan terus mengembangkan produk, baik inovasi pada kemasan dan sajian, serta pengembangan varian pada cita rasa minuman. Dari Malang, Jawa Timur, Syaiful Afandi, Kantor Berita Antara mewartakan. Berbagai hobi dan kreasi seni dapat menciptakan keuntungan tersendiri bagi para penciptanya. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Warta UKM.